Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pentingnya daya saing UMKM dan pemerataan ekonomi, di mana tema yang dibawakan ialah daya saing ekonomi rakyat dan pemerataan. Kami beranggotakan saya Adam Laskara Indarto, saya Kukuh Dwi Mahardika, dan saya Sintalan Guritna. Ya, tunggu apa lagi? Simak penjelasannya di video berikut ini. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia jika dilihat dari besaran produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku pada triwulan kedua 2021 mencapai 4.175,8 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai 2.772,8 triliun rupiah. Atau yang berarti perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 7,07%. Hal ini berarti perekonomian Indonesia jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik brutonya mengalami kenaikan. Lalu apakah tingginya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat? Jawabannya tentu saja tidak. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan melihat perbedaan PDB atau BNP sebuah negara. Karenanya, bagi sebagian pihak, indikator sesungguhnya bagi kesejahteraan rakyat bukanlah angka pertumbuhan, melainkan di mana PDB ini menghitung angka konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan besaran ekspor impor. Selain itu, kesejahteraan rakyat salah satunya dapat dilihat dari daya saing ekonomi rakyat maupun pada pemerataan ekonomi. Dan pada pembahasan kali ini akan kita fokuskan pada daya saing ekonomi rakyat dan pemerataan perekonomian. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui apa itu ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sementara itu, menurut International Labour Organization atau ILO, pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM sendiri sudah banyak diteliti oleh banyak peneliti karena memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pada pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa krisis yang menimpa Indonesia yaitu di tahun 1997 yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah, di mana krisis tersebut menimbulkan krisis ekonomi yang menerpa dunia dan juga memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Ketika kondisi krisis terjadi, hanya sektor UMKM lah yang mampu tetap berdiri kokoh. Menurut BPS, keadaan pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru pertumbuhannya meningkat dan mampu menyerap 95 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai dengan 2012. Dengan demikian, menurut peneliti yaitu Supriyanto menyatakan dalam penelitiannya bahwa ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan bagi Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM, hal ini dikarenakan sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Lalu bagaimana solusi UMKM dapat bertahan di masa pandemi seperti ini? Untuk memenangkan persaingan di masa pandemi seperti ini, pelaku UMKM perlu melakukan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang biasa disebut dengan PEN. Pemerintah melalui program PEN ini telah menyerap anggaran untuk dukungan UMKM yaitu sebesar 112,44 triliun atau sekitar 96,7%. Di mana anggaran tersebut telah dirancang untuk membantu dan mendorong UMKM agar dapat bertahan dalam krisis ekonomi di masa pandemi seperti ini dan juga untuk membantu pemulihan perekonomian nasional. Dan dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada UMKM. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760.000 orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Namun akibat dari adanya pandemi, salah satunya juga mempengaruhi kinerja dalam penyaluran pemerataan ekonomi daerah, yaitu penurunan transfer ke daerah dan dana desa, atau yang biasa disebut dengan TKDD pada April tahun 2020. Tercatat dari Kementerian Keuangan atau Kemenq untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sampai dengan April tahun 2020 mencapai 241,45 triliun. Yang mana posisi ini lebih rendah sekitar 21,10 triliun rupiah atau sekitar 8,04% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.
Sejak akhir 2019 hingga saat ini, COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi global dapat merosot negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global di periode sebelumnya. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia tahun 2020 mengalami revisi menjadi minus 3% yang awalnya diprediksi akan positif 3,3% dan merosot menjadi minus 4,9% akibat meluasnya COVID-19. Di Indonesia sendiri, pada kuartal pertama di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%. Hal ini lebih rendah dari biasanya, yang biasanya adalah sekitar 5%. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, pariwisata, tetapi juga berdampak pada sektor UMKM sejak April 2020. Pada kondisi krisis ekonomi ini, seharusnya UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap PDB. Di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan menyebabkan 63,9% dari UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK karena kebijakan dari perusahaan mengurangi kos di masa pandemi yang berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Indonesia terus mengalami penurunan di segi perekonomiannya. Hal ini dikarenakan ditutupnya tempat wisata karena adanya pembatasan wilayah yang menyebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu segera diperjelas apakah UMKM dapat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam segi pertumbuhan ekonomi atau perlu pemerataan ekonomi melalui TKDD agar kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana ke depannya. Kebijakan apa yang harus dibuat? Kebijakan yang seharusnya dibuat oleh pemerintah ialah yang pertama, membantu UMKM dengan memberikan modal kepada UMKM yang berdampak maupun tidak berdampak. Yang kedua, memberikan pelatihan marketing kepada UMKM yang berdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus untuk masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, memberikan modal usaha kepada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja agar bisa menambah pendapatan. Sejumlah program untuk membantu UMKM telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yaitu menyerap anggaran untuk dukungan UMKM sebesar Rp112,44 triliun atau 96,7% dari pagu sebesar Rp123,47 triliun. Pada tahun 2021, pemerintah juga telah menaikkan pagu anggaran menjadi Rp184,83 triliun karena digabungkan dengan anggaran untuk korporasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan daya saing ekonomi rakyat memang perlu dilakukan terutama di masa pandemi seperti ini, karena banyak ekonomi rakyat yang terkena dampaknya. Namun pemerataan ekonomi juga perlu atau harus tetap dilakukan, karena balik lagi kemampuan setiap daerah dalam memulihkan ekonominya berbeda-beda. Hal ini semua perlu adanya dorongan dan kebijakan dari pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi terutama dalam kebijakan fiskal agar ekonomi Indonesia dapat kembali pulih baik dari segi ekonomi rakyat maupun pemerataan ekonomi di setiap daerahnya.